어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan MPM 22344111023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Pengembangan kurikulum. Proses pendidikan merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan sebagai jawaban atas kewajiban yang diperintah kepada manusia. Terlaksananya tugas dan fungsi manusia tersebut sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh. Supaya tujuan tersebut tercapai, maka sebagai langkah awal dalam kegiatan pendidikan adalah menyiapkan perangkat yang perlu dalam proses pendidikan, yang salah satunya adalah kurikulum. Salah satu aspek yang mendorong terjadinya suatu perubahan dalam pengelolaan pendidikan adalah pengembangan kurikulum. Kedudukan kurikulum dapat dalam proses pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis. Selain untuk mengembangkan peserta didik ke arah pengembangan yang optimasi, baik jasmani maupun rohani, juga kurikulum sebagai tolak ukur dalam melihat kemajuan pendidikan suatu bangsa. Perubahan kurikulum semestinya didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dengan melihat kondisi real yang benar-benar terjadi, baik saat ini maupun yang akan datang secara kenyataan. Kondisi pendidikan saat ini, terutama dalam hal kualitas, belum bisa memberikan kepuasan, terutama dalam kebutuhan moral, spiritual, dan emosional. Sebagai indikator dari kenyataan di atas bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan munculnya berbagai pelanggaran moral, baik yang dilakukan oleh para remaja, anak-anak, mahasiswa, maupun orang tua. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Proses perubahan kurikulum tersebut terjadi atas dasar kebutuhan dan tuntutan baik masyarakat sebagai pengguna lulusan maupun sekolah sebagai institusi yang melahirkan produk lulusan. Perubahan kurikulum tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Menurut para ahli pendidikan, kurikulum dapat dilihat dari 4 aspek dimensi. Artinya, kurikulum itu bukanlah sesuatu yang tunggal, akan tetapi merupakan sesuatu yang beragam. Artinya apa? Ketika kita mengartikan kurikulum tersebut bisa dilihat dari berbagai dimensi. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah: yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dimensi ide artinya kurikulum itu adalah kumpulan berbagai gagasan-gagasan atau pemikiran tentang pendidikan. Gagasan yang dimaksud adalah konsep-konsep pendidikan
yang muncul terkait dengan tujuan, konten atau materi, metode dan evaluasi dimensi. Dokumen atau rencana tertulis, artinya kurikulum itu merupakan sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan, tujuan-tujuan, kumpulan materi-materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan yang akan dievaluasi yang akan dilaksanakan. Dimensi proses atau implementasi artinya kurikulum itu sebuah proses ketika diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Dimensi ini kurikulum dilihat dari aspek proses, dan inilah kurikulum yang sesungguhnya terjadi. Dapat dijelaskan bahwa kurikulum dapat dilihat dari 4 dimensi, yaitu dimensi ide, dimensi dokumen atau rencana tertulis, dimensi proses, dan dimensi hasil. Uraian dari keempat dimensi tersebut adalah dimensi ide, artinya kurikulum itu adalah kumpulan berbagai gagasan-gagasan atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan dilakukan. Gagasan yang dimaksud adalah konsep-konsep pendidikan yang berkembang dan perlu dilakukan terbosan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan yang segera memerlukan solusinya. Dimensi dokumen atau rencana tertulis artinya kurikulum itu merupakan sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan tujuan-tujuan, kumpulan materi-materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah dimensi proses atau implementasi, artinya kurikulum itu sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik, peserta didik, sarana, bahan ajar, dan media pembelajaran. Dimensi kurikulum ini dilihat dari aspek proses merupakan kurikulum yang sesungguhnya real terjadi di lapangan, sehingga kalau kita ingin melihat baik atau tidaknya kurikulum bisa dilihat dari aspek proses ketika diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat adalah dimensi hasil. Dimensi ini dimaksudkan bahwa kurikulum itu bisa dilihat dari aspek hasil atau output sebagai lulusan. Artinya, kurikulum itu disusun dan dikembangkan dengan melihat hasil yang diinginkan atau dibutuhkan oleh penggunaan lulusan, dalam hal ini masyarakat. Berawal dari 4 konsep dimensi kurikulum tersebut, maka pendidik atau pengelola pendidikan dapat melakukan penyusunan kurikulum dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan berpikir kritis tentang pendidikan yang melahirkan ide atau gagasan. Yang kedua, menyusun dalam bentuk dokumen secara tertulis, dimulai dari rumusan, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga, diimplementasikan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan kolaboratif melibatkan unsur pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Yang terakhir yaitu lakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut dengan melihat output yang dihasilkan dari produk pendidik tersebut. Dari keempat dimensi tersebut, menurut penulis, biasanya dimensi proses yang mestinya mendapatkan perhatian ketika akan memperbaiki kualitas pendidikan. Alasannya kenapa?
Dimensi proses karena pada dimensi inilah terjadi proses pembelajaran secara real dan langsung antara pendidik dengan peserta didik. Salah satu aspek yang mendorong terjadinya suatu perubahan dalam pengelolaan pendidikan adalah pengembangan kurikulum. Kedudukan kurikulum dalam proses pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis selain untuk mengembangkan peserta didik ke arah perkembangan yang optimal baik jasmani maupun rohani. Juga kurikulum sebagai tolak ukur dalam melihat kemajuan pendidikan suatu bangsa. Apabila terjadi kesenjangan antara kurikulum yang dibuat dengan lulusan yang tidak sesuai, maka dilakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut dan sebagai melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan kurikulum semestinya didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dengan melihat kondisi real yang terjadi baik saat ini maupun yang akan datang. A. Pengertian kurikulum dan pendidikan. Pengertian pendidikan pada hakikatnya, pendidikan dapat diartikan sebagai proses bimbingan terhadap berbagai potensi yang dimiliki manusia sampai terbentuknya kepribadian yang utuh baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat terwujud kehidupan yang harmonis, bahagia, adil, dan makmur, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Selain itu, juga pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Proses pewarisan budaya ini dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai ilmu pengetahuan, baik ilmu yang terkait dengan keahliannya maupun ilmu lain yang mendukung terhadap keahliannya itu. Proses pewarisan budaya dalam konteks ini adalah bagaimana sejumlah pengalaman belajar hari ini yang akan datang diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang lebih berpotensi pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kedudukan pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi pendidik ke arah pengembangan yang lebih optimal, baik aspek jasmani maupun rohaninya. Beberapa karakteristik orang dewasa menurut konteks pendidikan adalah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan mampu diimplementasikan dalam proses pendidikan tentang kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Lebih jelasnya, penulis kemukakan keempat pengetahuan yang harus dimiliki pendidik sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang pedagogi. Pengetahuan ini terkait dengan wawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, perilaku belajar, gaya belajar, model-model belajar, dan berbagai strategi pembelajaran termasuk pelaksanaan evaluasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan tentang profesional. Maksud profesional adalah seorang pendidik itu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang materi pembelajaran yang menjadi keahlian dan konsennya selama ini, sehingga yang bersangkutan tidak diragukan lagi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan tentang kepribadian. Kepribadian ini adalah bahwa seorang pendidik
itu mempunyai akhlak yang baik dan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan tentang sosial. Pengetahuan tentang sosial adalah suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan sesama manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok atau berjemaah. B. Pengertian kurikulum menurut para ahli. J. Garland, Saylor, dan William M. Alexander. Menurut pendapat ini, kurikulum itu bersifat luas, meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar dan terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, akan tetapi juga di luar sekolah dan sifatnya dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Maka dari itu disebutlah kurikulum. Selain itu, pendapat B. Othniel Smith, W. O. Stanley, dan W. Harlan Soros mengemukakan bahwa kurikulum ialah sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan pada anak dan pemuda agar mereka dapat berpikir dan berbuat secara kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Ali Miel dalam bukunya Judging the Curriculum. Kurikulum dalam pengertian secara luas yaitu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia termasuk penjaga sekolah, pegawai, administrasi, dan orang lain yang ada hubungannya dengan murid-muridnya. Berangkat dari rumusan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka kurikulum itu pengertiannya sangat luas dan beragam. Artinya, kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar, learning experience yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya, yang diperoleh bukan di lingkungan sekolah saja, akan tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perubahan kurikulum semestinya berangkat dari kondisi di lapangan yang diketemukan, kemudian diusulkan ke khas untuk pendapat pengakuan dan kelayanan atas perubahan kurikulum tersebut. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. B. Anatomi kurikulum. Anatomi dapat diartikan sebagai struktur atau komponen yang selalu menjadi kajian dalam kurikulum. Anatomi kurikulum itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen ini satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan. Komponen merupakan unsur atau bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Komponen kurikulum dimaksudkan adalah bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Unsur atau bagian yang ada pada kurikulum itu ada rumusan tujuan, susunan materi, atau bahkan bahan ajar, pendekatan model, strategi apa yang digunakan, terus evaluasi baik terhadap hasil maupun proses. Suatu sistem dimaksudkan bahwa kurikulum tersebut terdiri dari aspek tujuan, konten atau isi, strategi atau model, pendekatan, dan metode
serta terakhir adalah evaluasi. Jadi, kurikulum itu pada dasarnya terdiri dari 4 komponen dan satu sama lainnya saling berhubungan. Langkah-langkah dalam pengembangannya dimulai dari rumusan tujuan. Artinya, sebelum guru mempersiapkan materi dan strategi, maka terlebih dahulu merenungkan tentang tujuan apa yang diinginkan dari proses pendidikan. Artinya, komponen apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah materi tersebut disampaikan. Prakabar 1988 mengemukakan 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum adalah seperti berikut. Yang pertama, tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik, fokus, dan dapat diamati. Yang kedua, tujuan harus sesuai dengan tujuan kurikulum, artinya tujuan-tujuan khusus itu dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan yang lebih umum. Yang ketiga, tujuan harus tercatat dengan tepat. Bahasanya jelas sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi para pelaksana kurikulum. Yang keempat, tujuan harus memperlihatkan kelayakan, artinya bahwa tujuan itu bukanlah suatu standar yang mesti, melainkan harus dapat disesuaikan dengan kondisi. Yang kelima, tujuan harus fungsional, artinya tujuan itu menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik dan masyarakat. Yang keenam, tujuan harus mempunyai kegunaan dalam arti bahwa tujuan itu dipilih berdasarkan nilai yang diakui kepentingannya. Yang terakhir atau yang ketujuh, itu tujuan harus tepat dan sesuai, terutama dilihat dari aspek kepentingan dan kemampuan peserta didik, termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya berkaitan dengan perilaku yang belum terukur, sedangkan tujuan khusus itu dirumuskan secara operasional atau objektif, menunjukkan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Setelah rumusan tujuan direncanakan dan didokumenkan, maka komponen kedua yang harus dirumuskan adalah isi. Materi sebagai bahan ajar, konten atau isi materi yang dituliskan pada kurikulum menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Saylor dan Alexander mengemukakan bahwa isi atau materi kurikulum itu ruang lingkup kajiannya membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, resepsi, pengendaraan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. Isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkup meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai atau dipahami atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari pemikiran para ahli tentang materi kurikulum di atas, maka mereka sependapat bahwa materi yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah materi yang menyatakan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya.
Selain itu, juga materi kurikulum tersebut mampu menjawab tantangan yang terjadi pada realita kehidupan sosial serta dapat bersinergi dan bersifat integritas. Dapat ditinjau melalui beberapa disiplin keilmuan. Penentuan dan penetapan bahan yang akan dipilih serta ruang lingkup materi kurikulum yang akan digunakan tidak terlepas dari rumusan tujuan yang diinginkan ketika merancang kurikulum. Materi yang disajikan tentunya semua semuara pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aspek-aspek materi merupakan salah satu bagian keterpentingan dalam pengembangan proses pembelajaran yang harus dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam pengembangan aspek materi pembelajaran. Dapat dilakukan dengan pendekatan. Terus langkah selanjutnya yaitu kedudukan bahan ajar atau konten dalam kegiatan pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bahan ajar hendaknya disusun sesuai dengan topik pembahasan dengan mempertimbangkan kondisi dan sub-sub topik yang mengandung ide-ide, fakta, konsep pokok yang sesuai dengan tujuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Novita Anggraini mengenai teori dan telaah pengembangan kurikulum. Bagian C, yaitu komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kajian studi kurikulum. Strategi ini merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan beserta isi materi dalam bahan ajar. Strategi ini merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi agar supaya peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Selain itu, agar suasana kelas menjadi kondusif, hidup, gembira, serta menyenangkan. Nah, dalam dunia pendidikan, banyak sekali istilah yang digunakan dalam menentukan cara menyampaikan materi, seperti istilah metode, teknik, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Nah, dengan demikianlah siasat atau teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik dan juga sistematik. Di sini ada komponen evaluasi. Apa yang dimaksud dengan komponen evaluasi? Komponen evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan beserta pembelajaran. Konsep awal evaluasi ini sering dikaitkan dengan pengukuran. Hal ini dimaksudkan bahwasanya evaluasi sebagai alat ukur untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi ini dilakukan untuk melihat dua aspek, yaitu mengukur ketika proses berlangsung dan hasil sebagai proses akhir melalui pengujian. Kedua, yaitu orientasi melaksanakan evaluasi ini semua dapat mengukur kemampuan kognitif serta efektif dan psikomotorik peserta didik. Secara umum, pelaksanaan evaluasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu evaluasi hasil. Hal ini dilakukan oleh guru setelah pokok pembahasan disampaikan dengan tujuan untuk mengukur sejauh manakah kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan. Yang kedua, yaitu evaluasi terhadap proses pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Bagian C, hakikat kurikulum. Di sini, hakikat kurikulum terdapat beberapa peran
Di antaranya yaitu seperti peranan kurikulum. Peranan kurikulum merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian terpenting dari sekian permasalahan bangsa. Setiap warga negara sudah dijamin oleh undang-undang sejak tahun 1945 untuk mendapatkan kecerdasan melalui proses pendidikan. Nah, menurut Umar Hamalik, terdapat 3 peranan kurikulum dalam kegiatan pendidikan, yaitu seperti peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan juga peranan kreatif. Di sini dijelaskan ada 3 peranan. Peranan konservatif, peranan kreatif, dan juga peranan kritis dan evaluatif. Nah, di sini terdapat fungsi kurikulum. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, dalam literatur lain, Alexander mengatakan bahwa ada 6 fungsi kurikulum yang telah disampaikan. Yang pertama yaitu sebagai fungsi penyesuaian dan juga sebagai fungsi integrasi, fungsi persiapan, dan juga fungsi pemilihan. Landasan pengembangan bagian D, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang sangat diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu pengembangan suatu kurikulum dalam lembaga pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini diterangkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Landasan filsafat ini merupakan kedudukan dalam pengembangan kurikulum yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, beserta target dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia, sehingga dalam proses pendidikan ini terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya, baik di lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Nah, melalui pendidikan inilah diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju proses kedewasaan, baik dalam bentuk fisik, mental, intelektual, maupun moral, dan juga sosial. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengarahkan pada kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dari ketiga hal inilah disebutkan bahwa pada hakikatnya merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi dari kurikulum. Bagian E yaitu model konsep pengembangan kurikulum. Model konsep pengembangan kurikulum ini sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum ini merupakan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Nah, aliran filsafat ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik ini digunakan untuk mengembangkan model konsep kurikulum subjek akademis. Dan bagian B yaitu aliran pendidikan pribadi. Aliran ini digunakan untuk mengembangkan model konsep kurikulum humanistik. Bagian C yaitu aliran teknologi pendidikan. Aliran ini digunakan dalam mengembangkan kurikulum teknologis. Bagian D yaitu aliran pendidikan interaksionis. Berangkat dari 4 aliran tersebutlah maka ada para ahli kurikulum yang telah mengembangkan model konsep kurikulum yang sampai pada saat ini masih mempunyai referensinya dengan membutuhkan peserta didik dan juga penggunanya.
Di sini terdapat 4 konsep kurikulum yang dijadikan rujukan dalam mengembangkan pendidikan khususnya yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu subjek akademis. Subjek akademis ini merupakan salah satu cara atau model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Isi kurikulum ini merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Sedangkan bagian B yaitu kurikulum menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensiasi dari setiap mata pelajaran. Bagian C yaitu pola organisasi kurikulum. Hal ini untuk memperlihatkan warna disiplin ilmu, bahan ajar yang diintegrasikan menjadi salah satu yang disajikan dalam bentuk unit yang dihubungkan antara pelajaran serta berbagai kegiatan mahasiswa. Bagian D yaitu problem solving kurikulum yang berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan yang dipahami yang juga digali melalui beberapa tahapan tersebut, di mana siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya, artinya apa yang mereka pelajari dapat dipahami. Yang bagian E yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Aliran pendidikan ini tertolak dari asumsi bahwa peserta didik adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Kurikulum humanistik ini merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Sasaran utama kurikulum ini untuk memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih mandiri. Sedangkan bagian F yaitu kurikulum konstruksi sosial. Sesuai dengan namanya, hubungan dengan kegiatan masyarakat yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi, kurikulum rekonstruksi dapat dilihat dari beberapa tataran tersebut. Nah, berangkat dari kelima model konsep pengembangan kurikulum tersebutlah, maka masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari pendekatan yang pernah dilakukan di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.